Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam silaturahim khususnya bagi santri Pratiki A. Semoga tetap dalam keadaan semangat berpuasa, semangat dalam mengajinya, istiqomah beribadah, dan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Semoga wabah COVID ini segera berakhir agar kita semua dapat tatap muka kembali mengaji di TPQ Al-Baitul Amin tercinta. Di video kali ini, Pak Putra akan memberikan materi tajwid mengenai gharib mushkilat atau biasa disebut nama lainnya gharibul mushkilat. Apa itu gharib dan mushkilat? Gharib artinya asing. Bacaan gharib dapat diartikan sebagai bacaan yang asing. Asing di sini diartikan sebagai bacaan yang tidak sebagaimana biasanya. Jika tidak dipelajari dengan baik, dikhawatirkan akan salah dalam membacanya. Lalu mushkilat. Mushkilat merupakan bacaan yang antara tulisan dengan cara membacanya terdapat perbedaan. Pembelajaran tentang mushkilat ini ditujukan agar dalam membacanya lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan. Jadi intinya sama antara gharib dan mushkilat, tujuannya sama, yaitu meminimalisir kesalahan. Karena di sini bacaan gharibul mushkilat ini sangat jarang ditemui dalam Al-Quran. Mungkin dalam satu hukum atau dua hukum saja terdapat hanya satu bacaan, dalam Al-Quran ada dua bacaan. Jadi intinya tidak banyak seperti hukum-hukum tajwid yang lainnya. Dalam bab gharibul mushkilat ini terdapat 5 hukum bacaan. Yang pertama ada imalah, yang kedua ada ismam, yang ketiga ada sakta, yang keempat ada tashil, dan yang kelima ada naql. Mari kita bahas satu persatu dalam bab gharibul mushkilat ini. Jenis bacaan gharib yang pertama adalah imalah. Imalah artinya memiringkan atau condong. Namun biasanya umumnya itu imalah artinya condong. Sedangkan menurut istilah, imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Bacaan imalah ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud ayat 41. Pada pertengahan ayat tersebut terdapat lafaz majroha yang dibaca menjadi majreha. Jadi yang awalnya majroha dibaca majreha, mengikuti umumnya kaidah sate. Majreha, majreha. Jadi seperti itu. Lalu jenis bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Cara membaca bacaan ismam adalah dengan cara mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun, disertai dengan gerakan mulut yang dimajukan seperti saat mengucapkan huruf U. Bacaan ismam ini hanya ada satu dalam Al-Quran, yaitu pada surat Yusuf ayat 11. Di dalamnya terdapat lafaz la ta'manna. Namun karena lafaz aslinya adalah la ta'mannuna, maka lafaz nu tidak perlu dibaca, tapi diisyaratkan dengan memajukan mulut. Jadi suara bacaan nu tidak diucapkan. Jadi membacanya la ta'manna. Selanjutnya, jenis bacaan gharib yang ketiga adalah sakta. Sakta artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah, sakta adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun ketika berhenti, tidak boleh mengambil nafas selama 2 sampai dengan 4 harokat. Jadi secara sederhananya, berhenti sejenak tanpa bernafas. Terdapat 4 lafaz sakta yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah di surat Al-Kahfi di akhir ayat 1. Lalu yang kedua di surat Yasin ayat 52. Yang ketiga surat Al-Qiyamah
ayat 27, dan yang terakhir ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Mari kita baca contohnya saja, jadi tidak perlu ayat dari awalnya. Yang pertama ada pada surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Lalu yang kedua ada di surat Al-Kahfi ayat ke-1. Lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Contoh yang ketiga Yasin ayat 52. Mim marqadina hadza. Lalu yang terakhir surat Al-Qiyamah ayat ke-27. Wa qila man raq. Jadi seperti itu. Jenis bacaan gharib yang keempat adalah tashil. Tashil artinya kemudahan atau keringanan. Bacaan tashil ini bisa dilihat pada surat Fussilat ayat 44. Pada pertengahan ayat lafaz a'jamiyu, karena adanya dua hamzah qata yang berurutan dalam satu bacaan, maka hal itu menyulitkan orang Arab dalam membacanya. Maka dari itu, bacaan tersebut ditahsilkan dengan menyambungkan dua hamzah qata sehingga bacaannya menjadi jamiu. Sebelum digabungkan dua hamzah qata tersebut, membacanya jamiu. Namun karena disambungkan antara dua hamzah qata sehingga menjadi jamiu. Jadi seperti itu. Jenis bacaan gharib yang terakhir atau kelima adalah naql. Naql artinya memindahkan, sedangkan menurut istilah naql artinya memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Dalam Al-Quran hanya ada satu bacaan naql, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 11. Pada pertengahan ayat terdapat dua hamzah yang tidak dibaca atau wasal, yaitu hamzah al-ta'rif dan hamzah ismu yang mengapit lam. Kedua hamzah wasal tersebut tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafadz sebelumnya, sehingga bacaannya bukan bi'sal ismu, tetapi menjadi bi'salismu. Karena tadi hamzah wasal tidak dibaca ketika disambungkan dengan lafadz sebelumnya. Itu saja untuk materi video pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Putra bermanfaat dan juga barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya Pak Putra mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.